semuanya, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya. Setiap video yang dibuat ini bersifat general reading. Jadi teman-teman, ini bukan personal ya. Dan energi juga bisa vice versa, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Yuk kita simak ya seperti apa readingan kita hari ini. Oke, ini adalah energi seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu. Ada Eight of Cups, Eight of Swords, lalu ada Knight of Swords, Temperance, lalu ada The World. Cukup segini ya. Lalu ada Queen of Cups dan ada The Lovers. Wow, seseorang yang berdealing sama kamu ini, dia sayang banget loh sama kamu ya. Ini bener, bukan aku lihat dari kartu banyak pikirannya dia tuh ya. Sampai sakit dia mikirin. Kita cek yuk seperti apa teman-teman semuanya. Dan button of the deck kita adalah Five of Wands. Oke, kita lanjut untuk di pembacaan ini. Disclaimer ya teman-teman semuanya, pembacaan ini sifatnya general reading, oke? Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energi ini vice versa ya, kebolak-balik. Entah ini energinya seseorang yang saat ini memang betul-betul sedang kamu kepikiran dia, oke? Mohon dukungannya teman-teman semuanya. Yuk kita kembali ke readingannya. Di button of the deck ya, di sini ada Five of Wands. Situasi kalian ya saat ini energinya dari gambaran kartu Five of Wands di sini, makna dari kartu ini tidak cukup buruk sepertinya. Hubungan kalian ya memang sedang mengalami konflik atau ada permasalahan, namun lebih pada harus sama-sama kayak pengawasan dirinya lebih ditingkatkan gitu ya. Mungkin di kamunya juga lebih mawas, dianya juga sama ya. Kalian berdua di sini sama-sama belajar dari kejadian, dari situasi yang selama menjalin hubungan ada banyak yang terjadi, ada banyak yang sudah dirasakan baik buruk maupun senang, dan mulai ada peningkatan lah di dalam diri kalian masing-masing mengenai cara kalian mengamankan diri dari rasa sakit hati ya, dari rasa kelelahan secara batin karena kondisi hubungan kalian yang mungkin saat ini kurang baik. Dan di Five of Wands di sini aku juga ngelihat lebih pada karena sama-sama saling berkompetensi kalau aku lihat ya. Jadi kamu sama dia itu energinya sama-sama saling bersaing di sini ya. Tidak ada yang mau kamu merasa bisa lebih baik tanpa dia. Dia pun sebenarnya sedang menunjukkan dirinya, sikapnya bahwa dia juga mampu ya tanpa diri kamu. Tapi yang tergambar memang situasinya kamu dan dia seperti sedang sama-sama berkompetensi atau kayak lagi saingan apa gitu ya. Jadi dalam kehidupan dia nih ya saat ini memang sedang di Five of Wands di sini sedang ingin menjelaskan pada kamu bahwa jika di hubungan kalian akan dapat memiliki kebahagiaan meskipun mungkin saat ini sangat sulit ya kalian menyatu, banyak sekali apa ya kayak konflik gitu karena mungkin kamu harus sabar gitu, bersatu sama dia dengan cara sabar gitu. Karena satu hal lainnya yang mengganggu hubungan kalian ya bisa berjalan dengan baik adalah karena planning dan keinginan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi mungkin di kamunya agak
mulai tidak percaya kepada dia ya, karena tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan, harapan, dan dia memastikan gitu loh, memastikan kamu supaya kamu tetap, berjuang bersama dengan dia, jangan pernah melepas, genggaman tangannya gitu. Sekalipun dia mungkin dalam keadaan seperti kayak emosi gitu ya, sering emosi sama kamu atau sering kesal sama kamu, tapi dia, hanya ingin memberikan informasi dari si kartu Five of Wands di sini untuk tetap percaya gitu, tetap berjuang di hubungan ini sampai akhir, sampai menemukan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu memang gak gampang diraih, memang harus dengan perjuangan gitu ya. Gak mudah seperti membalikan telapak tangan. Oke, di sini energi dia ada Eight of Cups ya. Di Eight of Cups sendiri teman-teman, di sini kan digambarin kalau, dia ini sekarang banyak cuek ya, atau mungkin kebalikannya, kamu kok banyak cuek sekarang sama dia, kenapa, ada apa? Ini yang membuat energi dia kayak, apa ya, nggak percaya diri gitu, dan dia juga ngelakuin sesuatu yang kamu lakuin. Kamu diem, dia diem, kamu cuek lebih parah, dia bisa cuek juga gitu. Kamu nggak pedulin dia, dia juga bisa kok gitu ya. Dan kalau komunikasi dikit-dikit pengennya berpisah, dikit-dikit pengennya pergi gitu ya. Jadi selalu omongannya itu, "Ya udah aku tinggalin aja kamu." Ya, karena memang sama-sama kuat cintanya, sama-sama besar gitu. Pada takut kehilangan satu sama lainnya. Dan aku ngeliat juga, dia memang masih kondisinya masih kurang bagus gitu ya, di dalam kehidupannya dia sendiri pribadi tuh nggak bagus gitu teman-teman. Jadi ditambah lagi sama situasi asmara kalian, ya tambah aja gitu ya, dia nggak bisa nanganin gitu. Karena dia juga emang lagi fokus perbaikan di kehidupannya dia, yang mungkin kamu juga udah tahu kayak mana situasi kehidupannya dia saat ini. Dia berharap dengan kondisi yang saat ini emang nggak baik gitu yang sedang dia alami, kamu masih tetap ada gitu ya di apa ya, kayak jangan pergilah gitu ninggalin dia gitu ya. Dia di sini juga meminta untuk kamu tetap bersama dengan dia. Ya meskipun dia memang agak sedikit cuek, kurang perhatian, tapi mungkin kamu bisa lihat, bisa cek apa sih masalah dia kurang perhatian, apa sih masalah dia kurang, ya kurang respect ke kamu itu kenapa gitu. Kalau kamu sudah tahu, sudah jelas, jadi jangan selalu bertanya tentang apapun yang yang sikapnya dia muncul gitu ya. Jangan merasa itu membuktikan bahwa dia memiliki kesan sudah bosan sama kamu, sudah tidak lagi cinta sama kamu ya. Di energi 8 cangkir ini gitu ya. Di sini dia ingin menggambarkan bahwa kalau kamu cuekin dia, dia juga bisa lebih parah cueknya. Kalau kamu pergi tinggalin dia, dia juga bisa lebih dulu gitu. Dan dia nggak mau gitu pergi, apa namanya, kamu pergi terus dia ngejar-ngejar kamu. Dia seperti itu ya. Meskipun dia, menjauh atau kamu yang menjauh gitu ya. Dan jarang sekali mungkin kalian bersama, berkomunikasi, tetapi, satu hal yang harus kamu ketahui di 8 piala di sini, atau 8 cangkir ini, dia tidak akan meninggalkan kamu, gitu loh. Kadang dia bicara, "Oke, kita pisah aja, oke kita udahan aja." Itu karena mungkin situasi kondisi kamu yang susah banget waktu itu, mungkin untuk dikasih tahu, dikasih pengertian. Ya dengan cara itu mungkin bisa stop marah-marah kamu, emosi kamu, prasangka kamu, ya curiganya kamu mungkin yang berlebihan membuat diri dia mungkin terpojok dan sulit sekali buat dia mungkin untuk, memberikan penyangkalan gitu ya. Dan pada akhirnya apa, dia ya kayak ngehindarin kamu, pergi dari kamu, tapi bukan benar-benar pergi ninggalin kamu ya, cuman dia memang menenangkan diri, mencari tempat untuk mencari, apa ya, bisa merenunglah kesalahan yang dia sudah lewati ya di dalam hubungan bersama dengan kamu. Apa sih poin-poinnya yang menarik gitu yang bisa dia ambil untuk berubah gitu ya. Mungkin kamu kurang puas karena sikapnya ataukah karena hal apa gitu ya. Karena sebenarnya kondisinya memang lagi, kamu sudah mengerti ya di 8 cangkir ini, kamu udah ngerti nih situasi kamu saat
menjalin hubungan sama dia, kamu udah ngerti kalau dia adalah seseorang yang memang kurang kasih sayang dan memang kekurangan dalam segala bentuk hal di dalam kehidupannya. Banyak kurang gitu, hidupnya banyak kurangnya ya. Terus lagi di 8 cangkir di sini, dia meminta sih sama kamu gitu ya. Di gambarnya kan dia seperti pergi ataukah dia menangisi kamu, kepergian kamu, kecuekan kamu. Dia sedih gitu ya, sedih, kamu kok nggak bisa ngelihat, kamu kok nggak peka gitu ya atas, penderitaan yang sedang dia alami. Terus malah ditambah-tambahi gitu sama, sikapnya kamu ya. Jadi kamu kayak menunjukkan situasi yang sulit di dalam hubungan yang sedang dijalani ya, sampai sulit buat ditangani gitu. Kamu punya problem kecurigaan yang cukup besar atau kecemburuan atau entah apa yang kamu miliki sehingga sulit banget buat dia menangani kamu ya, sehingga kamu selalu ingin meninggalkan dia seperti itu ya. Lalu energi dia berikutnya ada di 8 pedang ya, Eight of Sword. Ingat, jangan menganggap dia dapat mudah menyakiti kamu ya, seperti itu, dan meninggalkan kamu. Dia bukan sosok yang gampang nyakitin kamu atau ninggalin kamu begitu aja. Sulit buat dia move on, semisalkan kamu pergi ninggalin dia atau berpisah dengan dia. Justru karena kondisi kamu yang tidak mempercayai dia, yang selalu ya bikin sulit lah situasinya, tambah rumit, udah sama dia lagi susah ya dalam kesehariannya, dalam pencapaiannya, dalam cita-citanya, ditambah dengan sikap kamu yang kamu udah ngerti gitu loh kondisi dia tuh kayak apa dari pertama udah kalian menjalin hubungan. Terus nah, banyak mikirin kamu ya, banyak, kok kamu berubah ya, kok kamu nggak bisa dibilangin ya, akhirnya apa, banyak pikiran ya, banyak pikiran, kurang makan, kurang istirahat, jadi dia kayak males gitu ya, karena mungkin terpojokkan, omongan-omongan jelek tuh menuju ke arah dia semua yang membuat dia kayak capek, kelelahan, dan akhirnya dia jarang sekali memperhatikan kondisi tubuhnya ya. Tidak kondusif akhirnya di hubungan kalian, membuat dia sekarang menderita dan meski memiliki kekuatan ya untuk mengubah situasi dalam hubungan ini, namun dia nggak berdaya teman-teman, karena di saat ini ya, teman-teman udah tahu nih dari pertama jadian sama kamu, jalan sama kamu, kamu udah ngerti kan seperti apa nih statusnya, seperti apa nih hubungan, eh, kehidupannya dia lah sehari-hari. Kamu masih mau nih ngejalanin hubungan sama dia, berarti kamu harus memberikan itu apa, pengertian bahwa dia juga punya masalah yang harus dia selesaikan, bahwa dia juga punya kehidupan sendiri gitu loh ya. Kalian sepasang, apa ya, seseorang yang sama-sama memadu kasih gitu ya. Bukan bukan berarti kamu atau dia ini bersih ya, suci dari segala masalah, dari segala, kepusingan, keruwetan dalam kehidupan ini. Karena ada mungkin kamu memiliki keinginan cita-cita ya untuk berkarir, dan dia juga punya harapan dan cita-cita yang sama seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin saja gitu ya, di saat sedang menjalankan hubungan asmara ini keadaan kalian memang baik-baik aja, tapi dia punya sebuah cita-cita atau memang dia emang hidupnya banyak kurang gitu, makanya dia mau menempuh kefokusan di perjalanan ini lebih lagi ditingkatin di daerah yang mungkin yang harus dapet fokus yang lebih tinggi gitu ketimbang mikirin kamu, perhatian ke kamu. Dia jadi kayak pengen ngejar itulah gitu ya. Jadi kamu terabaikan. Ini memang salah dia nih. Dia emang tidak cakap, tidak semua manusia itu cakap ya. Bagaimana caranya memperhatikan pasangan, dan termasuk dia juga orang yang banyak kesalahan gitu ya, banyak kekurangan dan lebih kepada ingin pencapaian dunia juga. Jadi banyak sekali mengabaikan kamu gitu ya, dan dia nggak nyangka bahwa sikapnya dia ini mempengaruhi sikap kamu pada akhirnya. Karena dia kan memang dari awal ngerasa kamu itu balance gitu loh, kamu ini mampu menselaraskan energinya dengan dia, tapi nggak mana mana tahu gitu ya pada saat perjalanannya kamu pun ternyata, ya sama seperti halnya manusia kebanyakan juga punya ego, dan ya dia salah gitu dalam menilai kamu ya, yang dia pikir mungkin kamu akan lebih toleransinya lebih tinggi atau
Toleransi. Apa ya, pengertiannya lebih tinggi tapi ternyata ya tidak ya, sama saja dengan para manusia yang lainnya dan ini yang membuat dia belajar gitu ya, belajar dari, oh iya ya, semua manusia itu sama, ingin diperhatikan, ingin diperjuangkan. Pada akhirnya dia banyak melamun, ya, banyak kesalahan, jadi nggak enak hati kan, jadi banyak mengurangi istirahat dan kebiasaan dia nih nggak pernah tidur malam. Mungkin juga ini bisa berakibat apa ya, kayak, ya memang betul-betul sangat, butuh kamu sih kalau aku lihat ya. Nggak bisa gitu meninggalkan kamu atau ditinggalkan kamu, mungkin secara, sebentar aja dia bisa gitu tanpa kamu, tapi lama-kelamaan ya juga pasti akan ngehubungin kamu atau ngedeketin kamu, ngerayu kamu, ya nggak? Karena emang dia nggak mampu gitu loh buat berdiri sendiri gitu. Bukan karena dia orang yang lemah ya, tapi memang ada rasa kenyamanan ya dan perhatian atau kesannya kamu itu yang ditampilkan, yang diperagakan ke dia selama menjalin hubungan itu betul-betul, berkesan dan menyimpan, apa ya, kayak rasa nyaman di dalam batinnya, di dalam pikirannya, sehingga dia akan kembali terus ke kamu karena kamu memiliki obat, memiliki apa ya, kayak, kekuatan ya yang membuat dia jadi tenang, membuat dia jadi bisa berpikir positif. Meskipun jarang komunikasi atau kalian jarang berduaan, tapi energi baik bisa menjalin hubungan baik sama kamu gitu, nggak marah aja bikin dia itu nggak bermasalah gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau dia punya masalah sama kamu, kayak dia bakalan seharian banyak masalah di tempat kerja atau masalah dengan orang lain. Tapi kalau dia lagi nggak ada masalah sama kamu, kayak tenang banget kerasanya sama dia. Kayak gitu ya guys ya, makanya dia nggak mampu lah ya. Apa sih kayak menyakiti kamu gitu. Jadi kamu jangan sampai berpikiran. Ingat jangan menganggap dia dapat menyakiti kamu dengan mudah, apalagi meninggalkan kamu. Seperti itu energi dia ya. Lalu kita ke sini, ke kenaik ya, kenaik of sword. Di kenaik of sword di sini dalam hubungan ini sering mengalami kesulitan. Kita kembali lagi ya ke 8 pedang di sini. Hubungan kalian emang merasa kayak mandek ya dan sama-sama kayak sama-sama sakit, sama-sama tersakiti gitu. Dalam hubungan ini sering mengalami kesulitan keuangan tuh. Ya, yang menyebabkan berkurangnya komunikasi di antara kamu dengan dia. Ya, mungkin karena bosen gitu ngedengerin uang, masalah uang, kerjaan, akhirnya apa? Mengurangi ya, mengurangi sharing, mengurangi kalian ngobrol karena bosen gitu. Intinya ujung-ujungnya pengen dibantu, ujung-ujungnya pengen diselesaikan gitu ya. Jadi komunikasinya terganggu nih karena salah satu di antara kalian dan ini adalah kartu dia bahwa dia sering banyak masalah ya, masalah pribadinya banyak sekali sehingga bikin kamu juga bosen karena kamu kurang diperhatikan, yang ada kamu selalu mendengarkan masalah-masalah yang selalu dia bawa, selalu dia ceritakan. Jadi bikin kamu jadi jaga jarak sama dia karena kelelahan ya, kamu selalu membantu dia. Padahal itu kan namanya partner, namanya pasangan, ya pasti kan ya siapa lagi sih tempatnya untuk sharing, siapa lagi sih tempatnya dimintai tolong, ya pasangan bukan gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang janggal, yang kamu mungkin ngerasa dia tidak adil, makanya kamu berbuat perhitungan terhadap dia ya. Itu kan juga ada di kamu, rasa tidak nyamannya karena hal apa, ada kekurangan dari hal apa yang menyebabkan kamu kayak mulai perhitungan sama dia, atau hal yang lainnya yang membuat kamu jadi mengadakan perhitungan dengan dia ya. Sehingga salah satu di antara kalian ada yang sudah kelelahan, ya kelelahan di sini, dan hal ini yang menyebabkan kamu dan dia saat akhirnya saling memutus koneksi atau males ngobrol gitu, mending diem-dieman gitu ya. Dia dengan tegas mungkin terus terang di sini nih Knight of Sword ya. Terus terang nih, dia tegas terang-terangan gitu menyatakan, ya kamu bisa berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada dia ya, kamu ingin membebaskan diri dari dia ya, kamu ingin pergi dari dia ya. Ini kata dia ingin memperjuangkan hubungan ini dan dia akan berjuang, berupaya sendirian gitu ya untuk mempertahankan hubungan
kalian gitu. Kalau kamu mungkin masih bersikap atau berpikir kotor ya, bahwa dia selalu bersalah memang karena ingin mendapatkan keuntungan saja gitu ya, dibandingkan sama-sama saling gitu, saling lah gitu. Mungkin kamu banyak memberi, dia selalu dikasih terus, dan saat ini dia tuh kayak ngerasa ya saat ini dia harus berjuang gitu ya buat mempertahankan ini, karena mungkin selama ini kamu menganggap dia selalu diberi terus meminta mulu ya, dan saat ini dia pengen ngasih tahu nih kalau dia tuh bukan orang seperti itu, tapi memang keadaan dia yang menyebabkan dia tidak bisa memberi gitu ya. Makanya dia, kamu mau pergi, kamu mau menghindar dari dia, dia mau memperjuangkan, dia akan terus-terus ganggu kamu gitu ya. Mungkin ganggunya nggak tiap hari ya, mungkin di saat-saat situasi dia lagi senggang, lagi bener-bener nggak ada kesibukan, pasti dia akan mencari-cari kamu gitu ya, untuk ya bernostalgia atau ya romantis-romantisan lah. Karena di dalam raganya aku lihat di sini kan, di Knight of Swords dia punya perasaan yang menggebu-gebu ya. Ada rasa cinta yang besar buat kamu gitu. Bahkan kalaupun untuk bersaing dengan orang lain gitu ya, orang lain tuh nggak akan mampu ngalahin dia gitu ya. Karena dia ngerasa juga di kartu ini, aku rasa juga mungkin kenapa dia bersikap seperti ini, seperti kayak mau berjuang ngedapetin kamu, terus mau ngelakuin apa saja gitu untuk kamu kembali gitu, untuk kamu mencintai dia, untuk ngelindungin kamu dari orang lain. Ya karena kualitas yang kamu miliki ya, yang sudah dia rasakan, yang sudah dia nikmati, makanya dia nggak akan mungkin dengan mudah melepas kamu. Di kartu ini maknanya di Knight of Swords, seorang ini kuat, tegas. Dia seorang yang kuat ya, seorang yang kuat, yang tegas, dan juga orangnya percaya diri banget. Mungkin dia orang yang suka ini, yang suka apa ya, kayak bilang, "Oh, gue ini sempurna." Ngebanggain diri gitu ya. Dan segalanya diperhitungkan dulu nih sebelum bertindak. Makanya kayak kayak lambat ya, kayak dia ngejar kamu lamban, lamban, serba lamban menurut kamu, tapi sebenarnya dia segala sesuatu itu dipikirin dulu sebelum bertindak. Takut ada kesalahan, takut terjadi sesuatu ke depannya nanti gitu ya. Dia memang tipe orang yang nggak takut dengan bahaya, dan dia siap menerima tantangan untuk melawan siapapun termasuk dengan kamu gitu. Tetapi yang membuat dia banyak pertimbangan untuk melakukan sesuatu tindakan kepada kamu, karena kamu sudah tahu nih dia ini siapa sih. Nah, pada saat kamu jadian kamu udah tahu nih statusnya apa sih, bagaimana kehidupan dia gitu. Jadi dia di situ udah ngasih tahu kamu tuh. Jadi gitu ya. Kalau saat ini kamu pergi ninggalin dia hanya karena hal itu, kan dari awal kamu sudah tahu gitu kekurangannya apa, masalahnya apa, kenapa tiba-tiba di perjalanannya udah sangat jauh kamu mau ngundurin diri gitu, atau kamu mau bilang kamu mau berpisah apa dia, bercerai sama dia tuh gimana gitu ya. Gak bisa begitu dong gitu ya, dia nggak mau ngelepasin kamu karena dia memang sudah merasa sangat nyaman dengan kamu, dan ya memang kamu adalah pasangan yang harus dia pertahankan, bukan ada masalah dikit, ada masalah besar, terus udahan, terus berpisah, ya nggak begitu, dia nggak, bukan tipe orang yang seperti itu ya. Namun mungkin kamu juga sering salah paham di sini sih, di Knight of Swords, sering salah paham kalian ini. Karena sebenarnya dia adalah, apa ya, kayak ada kekurangan gitu dalam kehidupannya, dan itu yang melemahkan dia ya, melemahkan kekuatannya dia dalam, apa ya, kayak melindungi kamu, terus kayak memperhatikan kamu tuh lemah gitu, karena kekurangan dia ini melemahkan kekuatan. Kalau dia sempurna, dia akan kuat, dan kamu akan mungkin juga lain lagi gitu ya ujiannya, lain lagi mungkin, cobaan yang datang. Tapi Tuhan memberikan ujian dia di kekurangan dia yang di hal lainnya, ya hubungan komunikasi kalian yang bermasalah, kepercayaan kamu yang alam semesta sedang uji, yang sedang mungkin sedikit-sedikit dirusak untuk melihat seberapa besar sih gitu perjuangan kamu, kepercayaan kamu terhadap cintanya dia terhadap dia gitu ya. Lalu ada energi dari The Temperance ya, dan di sini kartu ini adanya menunjukkan ya, menunjukkan sikap dia ini sebetulnya orangnya memang lambat. Orangnya berani, tegas, jujur, terus terang, gak suka kebohongan, tapi orangnya juga lambat ya. Karena dia ini loh kayak ngerti kamu tuh sayang sama dia, makanya dia juga kayak bermain-main gitu loh ya.
kayak ngulur-ngulur, nanti narik lagi, diulur-ulur, narik lagi gitu ya. Lambat karena berupaya untuk berhati-hati aja sebetulnya ya. Dan dia mau mateng gitu saat membuat keputusan dan banyak menahan diri nih karena situasi yang saat ini ya dia hadapi memang kurang baik dan situasinya memang kamu juga udah ngerti seperti kartu sebelumnya, keadaan diri dia yang kurang enak lah ya kalian ngejalanin hubungan sehingga asmara kalian juga ikut terganggu gitu. Lalu ada the world. The temperance di sini kayaknya gitu doang ya. Jadi gini, di temperance di sini tuh segala kesalahan yang kamu buat, dia tuh selalu koreksi gitu, koreksi diri ya. Dia nggak ngomong, kamu salah nih, kamu ini enggak. Dia introspeksi diri. "Ah, kenapa ya? Kok kamu susah banget buat dibilangin?" Oh iya. Jadi dia selalu kembali ke dirinya dia. Oh iya, dia yang salah. Oh dia. Jadi dia kayak maafin terus. Makanya kalau setiap kamu mungkin tutup pintu, tutup telepon, atau menghindar dari dia, dia nggak marah, dia nggak memutuskan hubungan sama kamu, tapi justru dia sabar, ngejalin hubungan sama kamu tuh sabar, ngediemin kamu supaya kamu punya waktu untuk apa ya, untuk healing, untuk menyembuhkan batin kamu. Mungkin kalau dideketin kamu marah-marah gitu. Jadi dia membiarkan hal itu. Ya, sikap kamu yang mungkin sering ngambek, sering curiga, pada akhirnya memberikan kebiasaan pada diri dia untuk membiarkan situasi itu di mana kamu lagi butuh belayan, pelukan, bukannya dipeluk, dibelai gitu ya. Terus dikasih kata-kata manis malah dibiarin aja. Akhirnya jadi kebiasaan, karena kebiasaan ngambeknya, kebiasaan curiganya, kebiasaan masalah ini muncul, makanya dia akhirnya jadi biasa melakukan hal itu ke kamu. Maaf ya teman-teman, ada suara ayam. Oke, langsung kita masuk ke kartu berikutnya. Energi dia ada di The World. Seseorang ini mungkin telah dihadapkan dengan pilihan yang sulit ya. Dia ini lagi memecahkan situasi di hubungan kalian nih. Ya, tapi di sini juga memang sebetulnya di dalam hubungan kalian ini benar-benar rumit gitu ya. Rumitnya dihadapkan mungkin ucapan orang tua dia. Mungkin ya ini ada hubungan dengan orang tuanya atau memang ada kisah masa lalunya yang sampai detik ini mengganggu hubungan kalian ya. Tetapi secara energi dia selalu bersikap positif nih tentang semua masalah yang hadir di dalam hubungan kalian. Dan hal-hal tersebut tidak membuat diri dia menyudahi gitu ya hubungan dengan kamu, namun lebih kayak banyak introspeksi diri dan berpikir positif untuk bisa mengembalikan keharmonisan di antara kamu dan dia. Seenggaknya tuh dia berpikir positif untuk bisa menyehatkan tubuhnya dia ya, karena dia sini udah pernah ngalamin sakit gitu ya karena banyak pikiran. Jadi dia pengalaman hal itu menyebabkan dia itu kayak lebih kuat ya, kayak lebih ngeh, kayak lebih mencintai dirinya untuk menjaga kesehatannya agar dia bisa terlihat baik, sempurna di hadapan kamu dan juga tidak mau dilihat atau dipandang kurang oleh kamu. Jadi dia selalu bersolek lah atau mungkin dia selalu menjaga penampilan, menjaga tubuhnya supaya tetap kelihatan cakep, kelihatan cantik supaya kamu nggak ngerasa rugi nih menjalin hubungan sama dia gitu ya. Tapi aku lihat di The World di sini juga memang dia emang sebetulnya apa ya, kehilangan kamu itu membuat diri dia tidak nyaman dan secara mental gitu ya. Dia di sini masih sangat sayang dan saat ini kalau di The World sendiri aku lihat kayak dia itu mengimbangi kamu loh gitu ya. Saat ini mungkin kamu sudah tampil cantik, ganteng dan dia di situ juga sudah melihat mungkin dari profile atau mungkin juga kalian ketemuan atau kalian memang sudah menikah dan melihat kamu perkembangannya baik gitu ya dalam kesehatan tubuh, mungkin juga dari penampilan, dia ngimbangin, lama-lama tuh dia ngimbangin. The Word di sini masalah-masalah yang muncul memberikan pelajaran di diri dia dan dia mulai kayak sehat lah gitu ya, mulai belajar, mulai berubah dan dia ngimbangin kamu gitu. Ya untuk terlihat setara ya, jauh lebih baik lah dari sebelumnya supaya kamu nggak malu gitu atau kamu nggak ngerasa nyesel gitu memiliki dia ya, dan supaya kamu tambah kuat untuk tidak melepaskan dia. Karena dia ngerasa kamu tuh selalu pengen ngehindar terus dari dia. Dia khawatir kamu benar-benar bosan entah karena
dianya tuh karena penampilannya entah karena apa, makanya dia kepingin melihat kamu itu nanti sebagai kayak patokan ya, supaya dia bisa ngerubah diri dia juga gitu. Karena kalau udah bersama, kalau udah jadi pasangan kan nggak mungkin dikasih tahu mulu, jadi harus sadar diri dan dia termasuk orang yang sadar diri, the word ya. Jadi kayak mentingin diri sendiri gitu ya buat keuntungan, ya iyalah kamu gitu yang dia ingin raih gitu ya, keuntungannya adalah kamu yang bisa dia dapatkan. Kalau kamu bukan orang yang berkualitas ya nggak mungkin dia mempertahankan kamu atau dia berjuang untuk membuat kamu kembali sayang sama dia gitu. Dan di dalam kartu ini menandakan orang yang sangat butuh kasih sayang kalau the word itu. Jadi dia selalu apa ya, kayak merapihkan dirinya gitu ya, mempersolek dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu demi kepuasan gitu. Kepuasan apa kamu terhadap diri dia gitu. Jadi kalau kalau mungkin saat bersama kamu ngerasa kayak nanti kecanduan lagi gitu ya, pengen dideketin lagi atau apa. Jadi dia juga punya usaha sendiri guys buat ngeruntuhin egonya kamu. Karena aku lihat di sini memang bersama dengan kamu itu ada rasa nyaman, aman gitu ya, dan emosional dia dalam hubungan ini tuh kayak apa ya, kayak ini loh yang dia pingin selama ini dan dengan kamu itu loh dia dapetin apa yang selama ini dia inginkan. Dan di kartu ini juga ada nasihat di the word di sini ya. Buat teman-teman jika ingin hasilnya terbaik dan memang dia adalah salah satu yang paling kamu sayangi, memang harus terbuka, harus jujur gitu ya dengan keadaan hidup masing-masing. Kalau kamu mungkin ada masalah, dia ada masalah, mungkin dia banyak terus terang tentang masalah dia, tapi kamu mungkin menutup-nutupi masalah kamu. Coba kamu buka, pasti kesannya juga sama, dia balas deket sama kamu karena masalah terus ya. Atau mungkin juga dia menghindar atau kebalikannya nih, kamu sering banyak sharing gitu tentang masalah, jadi dia banyak menghindar. Pada akhirnya kamu belajar kan dari perubahan sikap dia menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, bahkan penampilan pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini mungkin karena masalah-masalah yang muncul itu jadi menambah apa ya, kualitas diri masing-masing gitu ya. Baru deh nanti kalau kamu sudah terus terang, dia juga udah sering nyaman sharing sama kamu, nanti memperoleh keselarasan dalam hubungan. Tapi memang begitu ya, diciptakannya berpasang-pasangan gak mungkin ada yang sempurna, ada aja celahnya ya. Diberikan banyak kenyamanan, keromantisan, ada ekonomi yang diberikan kekurangan, belum punya rumah, belum punya kendaraan, masih ngontrak ya. Ada yang diberikan kekayaan berlebihan, tapi dia nggak punya keturunan, tapi nggak punya mertua atau ibu yang baik ya, atau banyak kehilangan. Ada semua semua dalam hubungan pasangan tuh ada ujiannya dan semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan di hubungan kalian di sini ujiannya adalah kamu tahu ya di sini apa, kamu sendiri yang ngerasain, entah itu keuangan atau memang ada masa lalu dia, atau mungkin sampai detik ini kamu telah memasuki ruang kehidupan orang lain ya. Sehingga mungkin terjadilah konflik seperti ini ya. Dia sangat apa ya, kayak ngerasa dicintai gitu sama kamu di Queen of Cup. Jadi dia selalu ngarepin terus gitu ya perhatian dari kamu, karena perhatian dari kamu itu nguntungin dia loh gitu ya. Yang mungkin dia penampilannya biasa aja jadi penampilan jadi bagus, yang tadinya dia orang yang biasa aja jadi terlihat seperti kayak orang yang mungkin udah jadi berbeda, seperti kayak tuan, kayak nyonya ya. Karena mungkin juga itu perhatian dari kamu, materi dari kamu, perhatian dari kamu itu membuat keuntungan tersendiri buat dia. Dan itu yang sampai detik ini dia sering bergantung, sering nunggu diperhatikan kembali, diperlakukan yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yang membuat ya nyaman ya dia diperlakukan seperti itu sama kamu gitu ya. Di Queen of Cups di sini ya dia nggak bakalan nyanyain lah gitu ya, nyanyain kamu, bahkan ngebanding-bandingin kamu dengan yang lainnya udah dia lakukan, dan itu nggak bisa nyamain seperti energi kamu yang saat ini betapa tulusnya
melayani dia gitu ya, mencintai dia, dan ini yang dia jaga hingga detik ini. Dia sulit melepas kamu karena kelebihan yang kamu miliki yang membuat diri dia saat ini banyak perubahan, bahkan mungkin kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan hal ini juga yang membuat dia selalu berterima kasih gitu, dan dia menjaga bahkan kalau kamu menjauh dari dia. Dan di sini dia akan tetap apa ya, beranggapan tetap apa sih, kayak dia akan menjaga lah gitu ya kualitas gitu kepercayaannya dia kepada kamu. Kamu nyakitin dia, kamu ngatain dia kekurangan dia, kamu ngatain hal yang nggak pantas diomongin sama pasangan gitu ya, tapi dia akan tetap baik sama kamu, dia akan menjaga komunikasi dengan kamu, dia akan menjaga perasaan kamu. Karena apa? Karena dia banyak berterima kasih loh, karena kamu di sini dia banyak perubahan, kualitas hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ini ya yang dia tidak bisa dapatkan dari orang-orang yang di luar sana gitu. Oke, kita di kartu terakhir ada The Lovers ya, energi dia dan kamu. Ini bisa jadi kamu sama dia ya, ini ada dua orang, tengah-tengahnya ada malaikat ya, atau memang kamu sedang menjalin hubungan, eh, di hubungan yang mungkin sudah punya komitmen. Jadi kamu ada di tengah-tengahnya, tapi ya apa ya, kayak dia juga pingin lah ngedapetin kamu seutuhnya. Jadi paham ya, jadi ada di antara seseorang gitu ya, jadi dia juga tidak bisa melepaskan yang satu ya, juga tidak melepaskan kamu ya, kedua-duanya. Nah gimana ini? Ini kalau kartu tarot yang ini ya gambarannya seperti itu. Dia dengan kamu ini memiliki kecocokan. Jadi kalian tuh ada kecocokan, adanya keseimbangan di sini. Dan kartu ini juga melambangkan apa ya, kayak sebuah hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Karena di sini ada ikatan ya, ada ikatan, atau di hubungan kalian ini mempunyai kekuatan atau ikatan chemistry, emosi dan spiritual yang kuat. Jadi susah banget ini lepasnya gitu ya. Hubungan di antara kalian ini penuh dengan cinta dan gairah, dan adanya ikatan cinta yang kuat di antara kalian yang nggak mungkin bisa dipisahkan oleh masalah apapun gitu. Jadi misalkan berpisah nih kamu sama dia, kamu mungkin melihat kondisi dia kekurangan ekonomi, mungkin dengan cara menjaga jarak dengan dia, tapi kamu akan tetap baik sama dia karena kamu mungkin juga udah kelelahan membiayai hidupnya misalkan. Karena mungkin juga sudah banyak berkorban, tapi dia sulit banget buat diketemui, atau sulit banget buat menemani kamu, atau komunikasinya susah lah. Kamu menghindar dari orang ini mungkin karena komunikasinya susah, kurang perhatian, tapi kamu tetap baik sama dia, tapi tidak meneruskan hubungan ini ke jenjang pernikahan misalkan ya teman-teman. Tapi kalau memang di sini kamu berdinding dengan orang yang memang sudah punya pasangan atau memang pernah menikah gitu ya, kamu kan berada di antara ya, dia belum selesai dengan masa lalunya, atau kamu memang dia nggak ada masalah apa-apa gitu dengan pasangannya, bahagia-bahagia aja, tapi dia memang jatuh cinta real gitu ya sama kamu, memang bener-bener kayak nggak sengaja, tapi memang gimana ya, jatuh cinta lagi sama kamu gitu, padahal dia hidupnya juga lagi senang-senang aja gitu ya. Nah susah buat dia melepas kamu karena mungkin kamu adalah, ya dia juga nggak ngerti ya namanya di sini the lovers ya, ada perasaan sayang itu besarnya ke kamu gitu ya. Tapi bisa jadi pembacaan ini, kalau aku lihat si seseorang ini sudah pernah menikah gitu ya, lalu eh, ada Queen of Cups di mana seseorang yang sudah menjadi ex-nya gitu ya selalu menunggu terus nih perhatian dari seseorang yang saat ini berdiri dengan kamu. Jadi membuat kamu sering kacau di sini, sering debat, sering ngerasa bersaing karena ada seseorang yang saat ini mungkin juga menjadi eh, apa ya? Ya ini ya titik masalahnya itu di orang ini. Jadi kamu sering berdebat sama dia, sering gak percaya sama dia, ya, sering sakit hati karena mungkin juga komunikasi susah banget. Tetapi setiap kali kamu menjauh, dia selalu saja dapetin kamu lagi dan kamu kembali lagi baik. Dan terus kalian bersama lagi. Tapi begitulah terus menerus ya perjalanannya sampai kamu mungkin ngerasa ya udahlah ya mungkin kayak gini gitu loh, sampai di titik itu kamu merasakan ya udahlah emang mesti kayak gini kali, nggak bisa berpisah gitu.
Ya, teman-teman semuanya ada yang rasional? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke ya, kita lihat untuk rising dari zodiak apa sih? Ada Gemini, lalu ada Pisces, ada Libra ya, ada Sagittarius, lalu Scorpio atau Cancer dengan Gemini dan Leo. Nah, kita lihat untuk inisialnya, apakah ada nama kamu di sini atau nama pasanganmu. Teman-teman pusing ya kalau hubungannya belum selesai, hubungan masa lalu belum selesai nih, masih ngintil. Atau mungkin kalau dia sudah punya keluarga, sudah punya anak, jadi kan dia harus ada tanggung jawab ya terhadap anaknya tersebut, bukan pada ex-nya ya. Jadi menimbulkan kecemburuan, kecurigaan, salah paham ya. Apalagi kalau soal perhatian, misalkan dalam bentuk apa? Perhatian itu mungkin ngejaga perasaan kamu, bagaimana bisa menyembunyikan hal-hal yang membuat dia cemburu. Kan susah ya kalau masih ada ex dan ada yang diurusin gitu, itu yang akan menimbulkan masalah besar. Yang diurusinya apa ya, itu kalau aku lihat sih mungkin karena ada anak sih gitu ya, dari hubungan kamu di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu, sehingga sering menimbulkan kecemburuan. Atau mungkin sampai detik ini kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah komitmen, mereka baik-baik aja, tapi ada ya konflik seperti ini ya. Tuhan menghadirkan masalah yang kamu menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan ya. Gimana tuh nih Mas Mada cara mengakhirinya? Kalau gitu aku juga agak kesulitan ya ngejawab. Kalau dari kata-katanya aja udah kita bisa lihat ya itu nggak baik, tapi namanya itu ujian ya. Jadi kalian harus fokus keluar dari hal-hal yang menyeret kalian ke dalam penderitaan. Jadi banyak memohon, banyak ya bersembahyang ya, atau berdoa gitu, melepaskan diri dari hal-hal yang bisa menyakiti seumur hidup. Tapi kalau memang kamu rela diperlakukan seperti itu, maka kamu harus mengerti dari awal sudah jadian, kamu harus tahu ya. Tapi kalau ada yang melenceng, salah satu dari kalian diingatkan lagi. Tapi kalau memang semuanya dia yang salah, ya patut kamu ngambil jalan atau tindakan untuk menyelamatkan diri supaya hidup kamu jauh lebih bahagia dari hubungan yang mungkin di sini kamu nggak ngerti cara sembuhnya, cara bahagianya gimana. Karena mungkin bahagia kamu, sembuhnya kamu ya memiliki dia, ya dapat perhatiannya dia, sedangkan dianya sibuk dengan urusannya dia, lalu kamu masih bertahan. Tapi kalau kamu sudah mengerti dari awal jadian, sudah ngerti situasinya, tapi dia melenceng, tapi dia mengingkari, barulah kamu ambil tindakan, hindar ya, pergi gitu. Tapi ya tetap ya, dari kartunya aku lihat dia bakal ngejar kamu terus. Sampai kapan? Sampai kamu terlihat bahagia dan bisa berdampingan dengan orang baru atau kehidupan kamu yang mungkin bisa saja membuat diri dia jadi banyak kayak minder ya, karena gak setara. Jadi terus berjuang memperbaiki diri supaya nggak bisa dia menyamai pencapaian kamu, supaya dia minder, pada akhirnya dia sakit hati, cemburu, dan dia nanti yang menjauh sendiri gitu ya guys. Bye semuanya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like nya. Dah.